Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ita Dwi Suryanti, NIM 180805037. Saya berasal dari kelas Pendidikan Matematika B, Fakultas Sains dan Teknologi UIN Wali Songo, Semarang. Kali ini, saya akan berbagi materi mengenai fungsi utilitas. Pasti teman-teman sudah tidak asing kan dengan fungsi utilitas? Ya, fungsi utilitas adalah salah satu materi yang terdapat pada mata kuliah matematika ekonomi. Di sini, saya akan menyampaikan 4 poin penting yang berkaitan dengan fungsi utilitas. Yang pertama yaitu pengertian fungsi utilitas, yang kedua macam-macam fungsi utilitas, yang ketiga contoh soal dan pembahasan fungsi utilitas, dan yang keempat yaitu latihan soal. Langsung saja kita masuk dalam pengertian. Fungsi utilitas adalah ekspresi matematika yang memberikan nilai pada semua kemungkinan pilihan. Dalam mikroekonomi, fungsi utilitas merupakan fungsi konsumsi individu atas suatu barang dan jasa. Selain itu, menurut Sukirno pada tahun 2005, fungsi utilitas diartikan sebagai kepuasan atau kenikmatan yang diperoleh seseorang dari mengkonsumsikan barang ataupun jasa. Dari beberapa pengertian, sehingga dapat disimpulkan bahwa fungsi utilitas itu menjelaskan tentang besarnya kepuasan yang diperoleh seseorang dari mengkonsumsi suatu barang atau jasa. Pada umumnya, semakin banyak jumlah suatu barang yang dikonsumsi, maka semakin besar pula utilitas yang diperoleh. Kemudian, mencapai puncaknya atau titik jenuh pada jumlah konsumsi tertentu. Sesudah itu justru menjadi berkurang atau bahkan negatif bila jumlah barang yang dikonsumsi terus-menerus ditambah. Jadi di sini maksudnya ketika sudah mencapai puncak atau titik jenuh pada jumlah konsumsi tertentu. Jika konsumsi terus-menerus ditambah, maka fungsi utilitasnya akan semakin berkurang atau bahkan negatif. Kita lanjut, apakah fungsi utilitas itu penting? Jawabannya adalah ya, fungsi utilitas itu sangat penting karena dalam bidang ekonomi, fungsi utilitas menjelaskan dasar teori pilihan konsumen ketika berhadapan dengan sumber daya terbatas dan kebutuhan yang tidak terbatas. Fungsi utilitas sendiri pada umumnya terbagi menjadi dua, yaitu utilitas total dan utilitas marginal. Utilitas total merupakan fungsi dari jumlah barang yang dikonsumsi. Utilitas total juga dapat diartikan sebagai kepuasan total yang dinikmati oleh konsumen dalam mengkonsumsi sejumlah barang atau jasa tertentu secara keseluruhan. Biasanya utilitas total disimbolkan dengan U atau bisa juga TUC. Dan untuk utilitas marginal adalah utilitas tambahan yang diperoleh dari setiap pertambahan satu unit barang yang dikonsumsi. Utilitas marginal juga dapat diartikan sebagai tambahan kepuasan yang dinikmati oleh konsumen dari setiap tambahan satu satuan barang atau jasa yang dikonsumsi. Singkatnya, utilitas marginal merupakan tambahan kepuasan. Utilitas marginal ini biasanya disimbolkan dengan MU. Ya, kita lanjut ke rumus. Untuk utilitas total, rumusnya yaitu U sama dengan FQ, di mana U utilitas total dan Q jumlah barang yang dikonsumsi. Untuk grafik utilitas total sendiri, dari mengkonsumsi suatu jenis barang berbentuk fungsi kuadrat parabolik dengan kurva berbentuk parabola terbuka ke bawah. Dan untuk utilitas marginal, rumusnya yaitu MU sama dengan delta U per delta Q.
Karena fungsi utilitas total yang non-linier pada umumnya berbentuk fungsi kuadrat, maka fungsi utilitas marginal akan berbentuk fungsi linier. Kemudian ini merupakan grafik dari fungsi utilitas total dan utilitas marginal. Untuk yang di sebelah kiri ini adalah untuk utilitas total dan untuk yang di sebelah kanan adalah utilitas marginal. Dari grafik fungsi utilitas total di atas, dapat diketahui bahwa semakin banyak barang X yang dibeli, maka semakin tinggi tingkat kepuasan seorang konsumen. Namun setelah mencapai maksimum, penambahan barang X yang dikonsumsi konsumen justru akan menurunkan tingkat kepuasan konsumen. Kemudian untuk utilitas marginal, di sini dari grafik utilitas marginal dapat diketahui bahwa semakin banyak barang yang dikonsumsi, maka daya guna marginal akan semakin berkurang, bahkan setelah mencapai titik tertentu bisa menjadi negatif. Selanjutnya adalah hubungan antara fungsi utilitas total dan utilitas marginal. Fungsi utilitas total dan utilitas marginal sangat berkaitan. Mengapa demikian? Karena kurva utilitas total berada pada posisi puncak saat utilitas marginal tepat bernilai 0. Jadi ketika utilitas total sudah mencapai maksimum, itu MU-nya sama dengan 0. Secara matematik, utilitas total merupakan integral dari utilitas marginal, atau dapat dikatakan juga bahwa utilitas marginal merupakan derivatif atau turunan pertama dari fungsi utilitas total. Hubungan antara nilai utilitas total dan utilitas marginal dapat diperoleh dengan rumus U sama dengan integral MU dq, atau MU sama dengan O aksen sama dengan F aksen Q. Nah, kita lanjut ke contoh soal. Contoh yang pertama, diketahui fungsi utilitas total U sama dengan 90Q min 5Q kuadrat. Tentukan utilitas marginal pada saat utilitas total mencapai maksimum. Penyelesaiannya, utilitas total mencapai maksimum pada saat MU sama dengan 0. Kita harus mengingat bahwa utilitas total itu ketika mencapai maksimum berarti MU-nya sama dengan 0. Kemudian diketahui U sama dengan 90Q min 5Q kuadrat dan MU sama dengan U aksen. Maka U aksen kita turunkan dari U, sehingga kita dapatkan U aksen sama dengan 90 min 10Q. Karena kita tahu MU sama dengan 0 dan MU sama dengan U aksen, sehingga kita dapat substitusikan 0 ke dalam U aksen, sehingga kita dapatkan 0 sama dengan 90 min 10Q. 10Q sama dengan 90 dan kita dapatkan Q sama dengan 9. Sehingga utilitas marginal bernilai 0 ketika Q sama dengan 9 unit. Atau utilitas marginal pada saat utilitas total mencapai maksimum ketika Q sama dengan 9 unit. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Diketahui utilitas total dengan fungsi U sama dengan min X kuadrat plus 20X. Tentukan nilai puncak dari fungsi utilitas tersebut. Penyelesaiannya, utilitas total mencapai maksimum pada saat MU sama dengan 0. Ini konsepnya seperti contoh soal nomor pertama. Kita ketahui bahwa U sama dengan min X kuadrat plus 20X dan MU sama dengan U aksen. Maka U aksen sama dengan min 2X plus 20. Kita substitusikan 0 ke dalam U aksen, sehingga 0 sama dengan min 2X plus 20. Dan 2X sama dengan 20.
X sama dengan 10. Ketika kita dapatkan X sama dengan 10, kita masukkan nilai X ke dalam persamaan U. Sehingga U sama dengan min X kuadrat plus 20X. U sama dengan min 1 dikalikan 10 kuadrat ditambah 20 kali 10. U sama dengan min 100 ditambah 200, sehingga kita dapatkan U sama dengan 100. Sehingga nilai puncak dari fungsi tersebut adalah 100. Nah, di sini ada beberapa latihan soal. Teman-teman bisa mencobanya. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.